Shalom, perkenalkan nama saya Ratnawati, semester 2, program studi teologi, mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1, dosen pengampu Ibu Erlina Warubu MTH. Saya akan membahas bab 1, introduksi Perjanjian Baru. Di mana teologi berasal dari dua kata, yaitu theos yang artinya Allah dan logos yang artinya firman, perkataan atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Allah. Kebenaran tentang Allah, di mana kebenaran yang membawa umatnya kepada dirinya sendiri. Jadi, di mana teologi adalah sumber teologi pokok, teologi serta tujuan teologi yang artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi, dalam berteologi adalah sumber teologi pokok, teologi serta tujuan teologi yang artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Baik, kita membahas bagian B, teologi Perjanjian Baru adalah ilmu teologi Alkitabiah yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang memiliki 27 kitab Perjanjian Baru. Adapun fungsi teologi Perjanjian Baru ini yaitu merupakan sebuah proses dan usaha untuk mengenal Kristus, yaitu tentang pelayanannya, pekerjaannya, sehingga kita taat kepadanya. Pendekatan dalam teologi Perjanjian Baru menggunakan pendekatan teoretis, artinya sebuah pendekatan yang berpusat pada Allah dengan memakai metode analisis gramatikal, historis, dan kontekstual, di mana analisis menyelidiki atau penyelidikan, gramatikal adalah tata bahasa, historis berhubungan dengan masa lampau atau sejak. Bagian C, hubungan teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hubungan ini dapat kita lihat menurut para ahli. Yang pertama, pandangan hingga ini bahwa Perjanjian Lama bersikap sejarah tekoras, sedangkan Perjanjian Baru mengenal kedatangan Yesus Kristus. Jadi, menurut saya, dalam pandangan ini, saya tidak setuju karena tidak mungkin Perjanjian Lama hanya berisi tentang sejarah atau cerita, tetapi di dalamnya memiliki makna Alkitabiah yang benar. Dan sudah pasti dua, Rudolf Bultmann, di mana dia mengatakan bahwa sejarah Perjanjian Lama hanyalah merupakan sebuah sejarah kegagalan, dan melihat maka Perjanjian Lama hanya dalam hal sejarah kehancuran keselamatan yang mengecewakan di dalamnya, menunjukkan cara manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Yang ketiga, menurut pemandangan Friedrich Baumgartel, di mana dia melihat maka Perjanjian Lama hanya dalam hal sejarah kehancuran keselamatan yang mengecewakan di dalamnya, menunjukkan cara manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, di mana pada masa itu masih saja dalam tundukan hukum Taurat atau masih dalam perintah-perintah pada Perjanjian Lama. Dan keempat, William Fisher, di mana keempat ini dia mengatakan bahwa Perjanjian Lama merupakan Alkitab, sedangkan Perjanjian Baru membawa kabar baik atau berita sukacita, yang kini merupakan isi Alkitab, yaitu makna seluruh perkataannya. Yang kelima, A.A. van Ruler, di mana dia mengatakan dan dia menjelaskan bahwa Perjanjian Lama merupakan Alkitab yang
Tertutup asli yang sebenarnya dan perjanjian baru sebagai sambungannya. Dan pemahaman dari yang pemandangan kelima yaitu A.A. Van Ruler, dia mengatakan dan menjelaskan bahwa perjanjian lama merupakan Alkitab yang tulen dan asli yang sebenarnya dan perjanjian baru sebagai sambungannya, di mana yang menurut ahli yang kelima ini dia mengatakan bahwa yang asli adalah pada perjanjian lama dan perjanjian baru itu hanya sebagai sambungannya saja. Dan keenam, menurut Marcion, dia mengatakan dan menegaskan menolak perjanjian lama dari kanon gereja karena perjanjian lama adalah barang sisa atau hanya suatu agama penyembahan berhala, di mana Marcion ini mengatakan bahwa perjanjian lama dan menegaskan dan menolak kalau perjanjian lama ini bukan berasal dari gereja, tapi melainkan adalah barang sisa atau suatu agama penyembahan berhala. Dan yang ketujuh, pandangan Alkitab tentang PL dan PB di mana perjanjian lama yaitu memandang ke depan yang menekankan hal pada masa lalu dan masa kini. Masa kini yaitu dikembangkan oleh para nabi. Ini menyangkut 4 hal. Hal yang pertama yaitu satu waktu yaitu dari Tuhan. Dan kedua, satu pribadi yaitu Mesias. Yang ketiga, satu tempat kembalinya Firdaus atau Eden ke dunia ini. Keempat, satu umat yaitu pengharapan akan dibaharuinya satu umat. Dan bagian kedua, perjanjian baru memandang ke belakang yaitu dengan suatu keyakinan bahwa Mesias yang diharapkan itu sudah datang, di mana perjanjian baru memandang ke belakang. Jika perjanjian lama memandang ke depan, maka perjanjian baru memandang ke belakang, yaitu kepada perjanjian lama dengan satu keyakinan bahwa Mesias yang diharapkan itu sudah datang, hari Tuhan sudah tiba, serta pembaruan kota kudus dan umat Tuhan akan mulai. Dengan melihat pandangan Alkitab tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian lama tidak akan lengkap dalam dirinya sendiri. Perjanjian lama memerlukan penggenapan di hari mendatang yang menurut pengertian dan keyakinan Kristen adalah perjanjian baru sendiri. Bagian D, sejarah teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru diminati sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelumnya, teologi yang diminati adalah dogmatik, formulasi, doktrin dari gereja, dan sistematik yang seringkali merupakan hasil spekulasi filosofis. Dalam satu ceramah di tahun 1787 oleh J.P. Gabler mengimbangi dan menyerang metodologi teologis dogmatik dengan mengkritik pendekatan filosofinya. Oleh sebab itu, maka banyak keragaman opini. Sebagian melihat adanya pertentangan antara penulis yang dengan yang lain dalam perjanjian baru dari segi bisa kita lihat pada 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Bagian E, metodologi teologi perjanjian baru. Dalam cara mengikuti teologi perjanjian baru, sebagian mengikuti garis umum dari teologi sistematik, namun demikian metodologi itu tidak cukup untuk menyatakan penekanan dari masing-masing penulis. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi. Yang pertama, pewahyuan atau pernyataan Allah adalah progresif atau maju yang
kulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. Teologi Perjanjian Baru harus berusaha menggambarkan kulminasi dengan Kristus. Kedua, penekanan dari Perjanjian Baru berpuncak pada kepercayaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, serta pengharapan kedatangan Yesus kedua kali. Bagian C, teologi Perjanjian Baru mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian Baru lainnya tidak kontradiksi, melainkan merupakan satu kesatuan dan harmonis. Baik, saya akan menjelaskan pada kita bab 2, yaitu Injil Sinoptik. Injil Sinoptik yaitu pengertian Injil Sinoptik, di mana ketiga Injil Matius, Markus, dan Lukas, di mana penulis kitab Injil ini, di mana kata sinoptiknya adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya bersama, dan oplomenemi atau optik artinya melihat. Ini mempunyai hubungan dengan 4 hal, yaitu kosakata, peristiwa yang dicatat, urutan penempatan materinya, dan kutipan-kutipan percaya. Bagian B-nya adalah susunan kitab Injil Sinoptik, di mana urutan penempatan kitab-kitab Injil Matius dalam Perjanjian Baru yaitu berada dalam garis rencananya Allah, di mana Matius ini ditempatkan pertama, bukan karena ditulis lebih dulu dari Injil yang lain. Baik, saya akan menjelaskan bagian C, problem sinoptik, di mana problem sinoptik adalah masalah pada Injil Sinoptik, di mana Injil Sinoptik ini sepenuhnya berdiri sendiri dalam asal maupun perkembangannya. Dan mengapa mereka begitu mirip satu? Kita melihat pada bagian yang pertama, yaitu teori tradisi lisan, di mana maksud kata lisannya itu menurut para ahli dari J.G. Font, di mana dia mengatakan teori ini yang menyatakan bahwa fakta yang mengenai Yesus itu telah dikumpulkan dan disusun dan kemudian dihafalkan dan akhirnya disampaikan secara lisan, di mana pada masa itu Allah mengilhamkan seorang penulis kitab Matius ini dan benar-benar secara lisan dan benar-benar peristiwa dari awal hingga akhir pada Perjanjian Baru, dan kitab Matius ini sudah mencatatkan dan secara nyata tentang Injil kitab Matius yang ditulis oleh kitab Matius sendiri. Bagian kedua yaitu teori saling bergantung, di mana kata maksud teori saling bergantung ini yaitu teori yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, di mana menurut Grisbach, di mana dia mengatakan pengajaran bahwa penulisan pertama itu mengambil dari bahan dari tradisi lisan. Maksud dari katanya yaitu bahan yang digunakan Matius ini yaitu tradisi secara lisan, tetapi itu adalah salah. Allah yang mengilhamkan penulisnya yaitu kitab Matius ini sendiri, dan dia mengilhamkan secara lisan atau yang bisa kita katakan tidak secara langsung, tidak secara tertulis, tapi sesuai dengan pengilhaman yang Tuhan berikan kepada penulis kitab Matius ini. Di mana ketiga yaitu teori Injil primitif. Maksud dari kata teori Injil primitif ini bisa dikenal juga yaitu sebagai teori Ur atau Injil, di mana yang disebut juga Urevangelium. Dimaksud kata Urevangelium ini dikemukakan oleh para ahli yaitu Gotthold in Lessing pada tahun 1778, di mana banyak sekali para ahli yang mengatakan tentang teori Injil primitif ini. Dan bagian yang keempat, teori fragmen, di mana maksud kata teori fragmen ini yaitu kumpulan tulisan-tulisan yang terpisahkan, mana pada tahap
teori fragmen di mana setiap kumpulan tulisan-tulisan itu akan dipisahkan dan terpisahkan, dan itu tentang kehidupan Yesus Kristus. Bagian kelima, teori dua dokumen, di mana teori ini mengajarkan bahwa kitab Matius dan Lukas mengambil bahan yang sama dari Markus. Itu kitab Matius dan Lukas, karena mereka mengambil, dan menurut para ahli yaitu mereka mengambil Injil kitab Matius dan Lukas ini mengambil dari Injil Markus. Dan ada juga yang disimpulkan bahwa kitab Matius merupakan sandi untuk kata Jerman yaitu Rendequelle, yang berarti sumber sabda-sabda. Bagian 6 yaitu teori 4 dokumen. Maksud kata teori 4 dokumen ini terdapat bagian yang pertama yaitu Strechter, di mana kata Strechter ini adalah mengusulkan, yaitu dia memberi pendapat atau ide bahwa Markus ini merupakan Injil pertama. Dan bagian ketiga yaitu bahan-bahan khas ini yaitu lazimnya, dan mana kata-kata pribadi yaitu sumber dari Matius yang ditulis pada tahun 65 Masehi, yaitu pribadi Lukas ditulis di Yesus, dan melalui pekerjaannya itu masing-masing Injil ini memberi penekanan yang khusus, dan meskipun juga sekaligus yaitu menjadi ciri khas yang diberikan masing-masing kitab. Bagian D itu perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, di mana kedua kitab ini dibedakan. Baik, saya akan membahas pada kitab bab 3 yaitu teologi Injil Matius, di mana A. Introduksi Injil Matius, yaitu 1. Penulisnya yaitu Matius sendiri, dan di mana kitab Matius ini juga disebut orang Lewi, di mana semulanya orang Lewi ini adalah pemungut cukai atau penagih perpajakan yang berlebihan. Tersirat tentang dia sebagai tuan rumah pesta. Kedua yaitu tema, di mana temanya itu Yesus adalah Raja Mesianis, di mana yang dimaksud Raja Mesianis ini adalah yang berarti seorang yang jadi juru selamat umatnya. Kunci yaitu kerajaan. Keempat, tahun waktu penulisan, di mana waktu penulisan kitab Matius ini tahun 60-an tahun Masehi. Ditulis untuk orang percaya, dan di mana latar belakang kitab Matius ini itu Injil ini ditempatkan sekali pertama sebagai pengantar perjanjian baru, yaitu tujuan penulisan kitab Matius ini yaitu tujuannya yaitu yang pertama untuk memberikan kepada sidang pembacanya yaitu kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus, di mana bagian B yaitu muatan teologis, di mana muatan teologis yang pertama ya adalah Allah itu hidup. Apa yang dimaksud dengan Allah itu hidup? Di mana doktrin tentang Allah yang hidup di dalam Injil Matius, di mana cukup banyak dan cukup mengagumkan. Di mana Allah itu hidup, di mana kita bisa melihat itu Allah itu hidup berarti Allah itu aktif. Allah itu aktif dia berkarya, dan di mana Ia menciptakan dan memelihara langit dan bumi, dan Dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada segala sesuatu dan kepada semua orang. Bagian B adalah Allah bekerja menurut rencana, di mana maksud kata Allah bekerja menurut rencana ini, di mana Matius banyak berbicara tentang penggenapan dalam perjanjian lama, di mana dalam Injil ini terdapat 61 kutipan perjanjian lama yang banyak diantaranya tergenapi dalam Injil Matius, di mana Matius ini sangat menonjolkan peranan Allah dalam proses inkarnasi dan karya keselamatan bayi Yesus dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Herodes pada saat itu, di mana dan merelakan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia.
Bagian F adalah itu Yesus sebagai anak Allah, di mana kita bisa melihat kitab Matius pasal 27 ayat yang ke-43, di mana Matius mencatat yaitu Yesus sebagai anak Allah dalam kisah dibaptis, di mana yaitu yang pertama anak Allah dan kuasanya, di mana dimaksud itu Matius mencatat bahwa sebagai anak ia mempunyai kuasa untuk berseru kepada Allah Bapa supaya ia mengirimkan ke-12 pasukan malaikat untuk membantu dia. Di mana Yesus juga mati sebagai anak Allah. Di mana Yesus sebagai anak Allah yaitu dia mati di kayu salib, di mana itu guna yaitu menyalibkan dirinya itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Bagian G yaitu Yesus adalah Tuhan, di mana Yesus adalah Tuhan ini adalah Tritunggal, di mana ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, di mana itu kita sembah, kita sanjung dan dipuji yang ditinggikan Sang Pencipta dan kita hormati, di mana Tritunggal ini memiliki tiga pribadi dan satu hakikat, yaitu 100% manusia dan 100% Allah. Bagian 3 pneumatologi. Bagian pneumatologi ini yaitu Injil Matius menyebutkan Roh Kudus hanya 12 kali, diantaranya yaitu 4 kali terdapat pada belas yaitu menghujat Roh Kudus. Yang dimaksud menghujat Roh Kudus yaitu kita menjelaskan bagian A yaitu Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus yaitu anak Allah. Dan ketika Yesus dibaptis, di mana ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, di mana ketika Yesus dibaptis itu, dimana dari ayat ini kita ada unsurnya Allah Bapa dan Anak Roh Kudus, yaitu kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Bagian B yaitu membaptis dengan Roh Kudus, di mana kata membaptis dengan Roh Kudus yaitu di mana pada Injil Matius pasal 3 ayat 11 dia mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dengan api." Di mana membaptis dengan Roh Kudus yaitu aku membaptis dengan kata aku membaptis sebagai air itu hanya untuk melambangkan tentang pertobatan. Di mana kata membaptis di sini adalah arti spiritual. Sebab dalam Injil Yohanes dikatakan yaitu bahwa Yesus tidak membaptis tapi melainkan murid-muridnya. Di mana maka apabila Yesus dikatakan membaptis dengan Roh Kudus yaitu dalam arti spiritual, di mana bukan dalam arti upacara atau seremonial. Bagian C menghujat Roh Kudus. Yang dimaksud menghujat Roh Kudus ini di mana dalam masa pelayanannya Yesus, di mana ketika ia mengusir setan, di mana Matius mencatat, tetapi jika Allah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, di mana maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kita melihat pasal 12 ayat 28, di mana menghujat Roh Kudus ini itu bukanlah merupakan suatu upacara, ucapan atau ucapan semata, yaitu melainkan merupakan suatu sikap seorang yang mengeraskan hatinya dan terus menerus menutup pintu hatinya, dan dia sudah menghujat Roh Kudus. Di mana bagian D yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Di mana maksud kata Roh Kudus sebagai penolong ini adalah di mana konsep ini cukup kita kenal dalam tulisan Yohanes, yaitu di mana Yesus berkata, "Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Di mana datanglah seorang juru selamat yang datang ke dunia yaitu Yesus Kristus, yang datang sebagai manusia yang menyerupai 100% manusia dan rasakan rasa kelaparan, kehausan, dan dia menderita di atas kayu salib. Bagian 4 yaitu eklesiologi. Di mana eklesiologi ini dari kelima
kelompok ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, di mana salah satu di antaranya ialah tentang gereja. Apalagi ditambah tentang mendapatkan ajaran tentang gereja yang cukup banyak dalam Injil Matius ini, di mana kita bandingkan dengan Injil-Injil lain. Oleh sebab itu, Injil Matius ini juga disebut sebagai ecclesiastical gospel, di mana ada 3 perikop ayat-ayat yang berkenan kepada gereja dalam Injil Matius. Bagian pertama itu A, yaitu pengakuan Petrus dan gereja, di mana pengakuan Petrus tentang gereja itu ketika Yesus di daerah Kaisarea di Filipi, di mana bersama dengan murid-muridnya, yaitu Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Dan di mana Tuhan Yesus menjawab, yaitu Simon, dan di mana dia mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Di mana kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Gereja ini yaitu kumpulan orang percaya yang disampaikan dalam Injil, yaitu tentang berita pengampunan. Dari ayat yang ke-17 kita tahu itu bahwa pada Yesus sebagai Mesias yaitu adalah melalui wahyu Allah. Yang kedua, di mana ada yang melihat bahwa Petrus sebagai batu karang, di mana sebagai batu karang itu, di atas batu karang Petrus itulah yang mendirikan gerejanya. Di mana yang ketiga itu gereja Tuhan didirikan itu akan menjadikan gereja yang permanen dan kekal dalam alam maut, yaitu di mana kata tidak menguasainya, yaitu dengan berdirinya gereja orang-orang percaya akan datang, dan gereja ini adalah suatu tempat untuk perkumpulan orang-orang percaya. Baik, penjelasan saya dari bab 1, 2, dan bab 3. Saya minta maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Baik, sekian dari pembahasan saya tentang teologi Injil Perjanjian Baru 1. Saya sapa kita kembali semuanya. Shalom.